Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas PPO. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi lanjutan tentang konsep kelas, metode, dan objek. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi-materi awal, ya, pada dasar dan aturan pemrograman berbasis objek, dan pada materi konsep pemrograman berbasis objek dan aturan cara kerja Javanya telah banyak kita singgung tentang kelas dan metode sebenarnya. Oke. Namun kali ini kita akan lebih menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konsep dari kelas, metode, dan objek tersebut. Oke. Pada materi ini kita akan menjelaskan tentang penjelasan tentang konsep kelas, objek, dan metode di dalam pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. Kemudian memberikan penamaan file. Di sini kita akan mengimplementasikan dalam program, membuat program sederhana yang menyangkut tentang konsep kelas, metode, dan objek. Kemudian penerapan kelas dan metode dalam sebuah program aplikasi. Oke, kita tahu bahwa pada dasarnya bahwa pemrograman berorientasi objek tersebut fungsi dan variabelnya dibungkus dalam sebuah objek atau kelas, ya. Jadi fungsi dan variabelnya dibungkus dalam sebuah objek atau kelas. Nanti kita akan lebih memahaminya pada saat mengimplementasikan program sederhana terhadap konsep kelas, metode, dan objek ini. Kalau saya gambarkan kembali mengilustrasikan sebuah objek, bahwa sebuah objek tersebut harus memiliki identitas. Oke, dia harus memiliki identitas, oke, atau nama, ya. Berikutnya, objek itu harus bisa diukur atau terukur, ya. Kemudian objek memiliki prosedur, fungsi, atau metodenya. Oke. Nah, identitas atau nama pada sebuah objek itu yang kita sebut variabel. Oke. Variabel tersebut memiliki nilai yang nanti kita sebut dengan atribut dari sebuah variabel. Oke. Ini juga merupakan variabel, sedangkan bagian yang ini kita sebut dengan fungsi atau prosedur ataupun metode, dan bagian yang ini juga merupakan sebuah fungsi, prosedur,
Sedangkan tipe data yang digunakan pada objek tersebut, ya, di sini ada string, integer, ya, kemudian metodenya ada void, ya. Di sini kita akan belum menjelaskan detail tentang tipe data. Nanti setelah ini kita akan jelaskan mengenai tipe data pada Java. Namun berangkat dari sini akan memudahkan kita untuk memahami materi selanjutnya, termasuk pada tipe data nanti, kemudian variabel dan sebuah atribut. Dengan demikian, bahwa kita dapat mengambil sebuah satu kesimpulan pada dasarnya kelas itu bertugas untuk mengumpulkan prosedurnya, fungsinya, dan metodenya. Oke. Kemudian kelas akan menentukan variabel, ya, menentukan variabel dan prosedur yang digunakan pada akhir untuk membuat sebuah objek baru. Maka kita dapat simpulkan di materi pertama ini juga sudah saya jelaskan bahwa kelas itu bisa kita anggap sebuah rancangan kerangka atau blueprint dari sebuah objek. Nanti dalam aplikasi sederhana yang akan kita implementasikan setelah ini akan lebih jelas kita bisa melihatnya bagaimana sebenarnya kelas itu merupakan rancangan kerangka atau blueprint dari sebuah objek. Kemudian sedangkan objek itu sendiri merupakan variabel, ya, merupakan variabel yang merupakan pembentukan atau instan atau pembentukan atau perwujudan dari sebuah kelas. Oke. Kalau kita lihat dari sebuah contoh sederhana program yang pada awalnya sudah kita lakukan, bahwa aturan dalam penulisan kelas itu harus ada nama kelasnya, kemudian harus ada atributnya, ya, kemudian dia harus memiliki metode, prosedur, atau fungsi. Ini merupakan contoh bagaimana kita mendeklarasikan sebuah kelas. Berikutnya, untuk membentuk, ya, dari kelas, untuk membentuk atau perwujudan dari sebuah kelas, ini merupakan aturan yang harus kita ikuti. Kita harus pertama memberikan nama kelasnya, kemudian memberikan nama objek perwujudan dari sebuah kelas tersebut, kemudian akan menciptakan sebuah kelas baru atau objek yang baru. Oke, di sini ini kita sebut dengan bagaimana kita nanti membentuk sebuah objek baru dari
sebuah kelas. Di sini saya sudah membuat satu contoh program sederhana untuk mengimplementasikan kelas metode dan objek. Ini adalah merupakan bagian pertama di mana kelas tersebut atau ini merupakan coding source code yang kita gunakan dari sebuah kelas untuk mengumpulkan atribut dari sebuah kelas, atribut dari sebuah kelas dan metode dari sebuah kelas. Sedangkan pada bagian yang kedua ini adalah mengimplementasikan kelas baru atau objek baru dari kumpulan atau dari siswa dari kelas pada bagian pertama dengan atribut dan metodenya, dan dijalankan pada bagian kedua ini sesuai dengan atribut, metode dan objeknya. Oke. Selanjutnya kita akan implementasikan kode tadi. Saya sudah buat pada sebuah kode, ya. Ini merupakan bagian pertama. Kemudian ini juga merupakan bagian kedua yang merupakan program utama dari program aplikasi sederhana kita untuk bagaimana menerapkan konsep kelas, metode dan objek tersebut. Baik, pertama kita akan menggunakan NetBeans 8.2, ya. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan menggunakan IntelliJ IDE-nya. Selanjutnya pada folder yang sudah kita tetapkan, ya, di folder D, kemudian di folder kelas PPU, kemudian folder materi, saya sudah buatkan satu materi 05 dengan judul konsep kelas, metode dan objek. Nah, di sini dia source masih kosong. Kita akan buat menggunakan NetBeans ID 8.2. Langkah pertama, create new project. Berikutnya pada bagian kategori pilih Java, kemudian pada projectnya kita gunakan Java aplikasinya. Kemudian klik next. Berikutnya di sini pada step kedua, yaitu memilih project, kemudian meletakkan atau memberi nama dan meletakkan di mana lokasi project tersebut akan kita letakkan. Nah, tadi kita sudah buat satu folder, ya. Pada folder D, pada kelas PPU, kemudian pada materi 05 open saja. Jadi sudah diperhatikan project location-nya itu berada di folder D, kelas PPU, materi 05. Kemudian kita akan kasih nama project-nya OOP atau Object Oriented Programming.
Namun untuk saat ini, untuk kali ini kita akan membuat itu secara manual, sehingga kita akan checklist create my class OOP-nya, karena nanti akan kita buat secara manual detail agar supaya siswa Bapak bisa memahami dan mengorganisasi sebuah folder atau package dengan menggunakan Java atau menggunakan NetBeans ID 8.2. Prinsipnya sama dengan IntelliJ ID yang sudah kita praktekkan sebelumnya, ya, pada prinsip yang sama, sehingga nanti aplikasi manapun yang kalian gunakan atau VPN yang kalian gunakan itu bisa mempermudah kalian untuk lebih cepat atau lebih gampang memahami dan membuat program berorientasi objek ini. Kemudian klik finish. Oke, maka secara otomatis pada bagian ini telah muncul nama project kita, object oriented programming. Kemudian sudah ada folder source, ya. Kemudian ada limbah fixnya. Source itu kan singkatan dari SRC, ya. Jadi kita bisa lihat di folder yang sudah kita tetapkan tadi. Di situ ada folder OOP, kemudian ada source-nya. Oke, ada source-nya, tapi source-nya kosong, ya. Sama dengan ini source. Berarti dia merupakan folder source ataupun SRC yang kita kenal. Baik, selanjutnya berikutnya kita akan memberikan package atau folder di mana semua program ataupun coding ataupun source code yang akan kita buat nanti akan tersimpan dan terorganisasi dengan baik dan rapi. Pertama, klik kanan, kemudian klik new, pilih Java Package. Oke, di sini kemarin saya sudah anjurkan untuk semua materi-materi kita akan membuatkan package yang seragam, ya, yaitu dengan nama kolom titik kelas video. Oke. Kemudian project itu berada di OOP, lokasinya berada di source B, lokasi ini nanti, ya, berada di source B. Kemudian dia akan menciptakan folder baru dengan nama folder dan folder kelas video. Kemudian klik finish. Berikutnya, karena tadi kita tidak membuat main kelasnya, maka kita akan membuat kelasnya, kemudian kita akan membuat main kelasnya, di mana main kelasnya nanti adalah merupakan program utama untuk menjalankan metode yang ada di kelas yang akan kita buat. Oke, langkahnya klik kanan, kemudian pilih Java Class. Ini dia, ya, pilih Java Class. Oke, di Java di nama kelas ini, ya,
kita kasih namanya adalah siswa. Oke, sesuai dengan yang ini ya, kita kasih dengan nama kelasnya adalah siswa. Oke, di kelas siswa itu berada di project OOP, kemudian source code-nya lokasinya berada di source code, kemudian pada px.com class PBO, kemudian dia akan meng-create sebuah folder baru dengan folder com kelas PBO, kemudian nama source code-nya ya, main.java-nya soal atau siswa.java-nya, kemudian finish. Oke, secara otomatis di sini kita sudah memiliki sebuah px dengan nama com.class.pbo, kemudian sudah ada source code dengan nama siswa.java. Nah, ini kita bisa lihat di sini di folder com ya, saya akan lihat di sini dulu di folder kelas video ada folder materi 05, ada folder OOP, kemudian di dalam folder OOP ada source, ada folder com, dan ada kelas video dengan nama siswa.java dan merupakan source code yang kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan ya. Yang pertama kita akan mendefinisikan atribut ya dari kelas siswa ini. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kelas itu pada dasarnya bertugas untuk mengumpulkan atribut, metode, dan prosedurnya atau fungsinya kan. Maka kita akan definisikan atributnya dulu. Atribut yang kita gunakan tadi atribut bahwa sebuah objek itu dia harus memiliki identitas nama ya, maka kita akan menggunakan string nama. Oke, string nama, kemudian kita kasih semikolon. Berikutnya tipe data integer, kita kasih variabelnya dengan nama nilai. Ya, ini tipe data ini adalah variabel di mana variabel nama ini akan menampung tipe data berupa string, sedangkan nilai akan menampung tipe data integer. Oke, atributnya nanti akan kita buatkan. Berikutnya kita akan definisikan tentang metode ya, mendefinisikan metode atau metode pada kelas ini, pada kelas siswa tentu. Oke, apa yang ingin kita definisikan? Yang pertama adalah metode hasilnya. Oke, metode hasil yang akan kita gunakan untuk kelas siswa ini. Nah, di metode hasil ini kita akan mengeluarkan output
system dot output print ln. Oke, yang ingin kita gunakan adalah atau yang ingin kita keluarkan pertama adalah nama. Oke, nama. Berikutnya dengan keterangan atau atributnya nilai atau penjelasannya ya, saya katakan dengan nilai siswa. Oke. Jadi yang pertama. Yang kedua, system out println. Di sini metode ini kita akan mengeluarkan berupa nilai. Oke, berupa nilai. Oke, dari dengan apa? Dengan nilai siswa tentunya ya. Dengan nilai siswa. Oke. Nah, berikutnya lagi di sini kita akan memberikan metode ya, atau mendefinisikan metode ya, mendefinisikan metode dari hasil siswa. Di mana pada metode ini kita menggunakan tipe data boolean. Ya, boolean itu merupakan pilihan atau logika yang menyatakan true and false. Jika true dia bagaimana, jika false dia bagaimana. Akan kita buatkan. Jadi kita inginkan adalah hasil ya, hasil boleh hasil. Kemudian kita kasih logika sederhananya. Jadi di sini logika sederhananya jika hasil, karena yang kita tampilkan adalah hasilnya, maka jika hasil kurang atau sama dengan 50 ya, itu akan return true atau dia akan bernilai true ya. Untuk saat ini pahami saja dulu, nanti selanjutnya kita akan lebih menjelaskan ini pada materi tipe data ya, pada Java. Kemudian jika false, jika false ya bagaimana. Oke, kita akan lihat dulu. Ini kan masih error. Hasil. Oke, hasil di mana salahnya? Ini sudah. Kemudian hasil ada simbol yang tidak ini siswa nilai
belum bisa dijalankan karena belum ada main kelasnya atau program utama dimana kita bisa menjalankan kepada kelas siswa ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat new Java main class. Jika di tempat kalian tidak muncul, maka bisa dikeluarkan dari sini orders, kemudian pilih Java, kemudian pada file tipenya dicari Java main, kemudian next. Oke, seperti itu. Baik, saya akan buatkan Java. Oke, namanya kita akan kasih nama yang sederhana aja, main. Jadi kelas utamanya kita namakan dengan nama main, ya. Kemudian di project itu berada di OOP dan location berada di source X, di com dan kelas dulu. Kemudian akan membuat main Java.com. Kemudian main Java ya, main.java. Bisa ada Java.com ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan pada bagian kedua ini, yang pertama kita akan mendefinisikan objek baru atau membuat objek baru, ya. Nah, objek baru ini akan kita buat dari kelas siswa ini, ya, dari kelas siswa ini. Maka kita akan menggunakan nama siswa, kemudian kita kasih spasi, kemudian kita kasih nama objek barunya dengan siswa 1. Oke, kemudian sama dengan new siswa. Oke, new siswa, kemudian siswa. Oke, artinya di sini kita membuat nama objek baru dengan nama siswa pada kelas siswa. Oke, kemudian kita enterkan. Berikutnya kita akan mengisi atribut dari siswa tersebut. Oke, yang ingin kita isikan adalah pada kelas atau objek baru yang kita buat dari kelas siswa, yaitu siswa 1, kemudian apa yang mau kita akses, ya, siswa 1, kemudian apa yang harus kita akses itu adalah nama yang ada pada kelas siswa. Oke, siswa 1 kita kasih, karena tipe tadi string, kita buat dengan nama Java. Oke, kemudian di berikutnya yang kita ambil apa? Siswa 1, kemudian adalah ini nilainya, nilai sama dengan kita kasih 90 ya. Oke, berikutnya apa yang ingin kita lakukan adalah menjalankan metodenya atau menjalankan metodenya. Metode yang
penilaiannya di sini kita menggunakan pertama metode hasil dan metode nilai. Di sini adalah metode nilai. Metode nilai. Lalu di sini metode hasil. Jika nilai itu dia ya. Oke. Salah di sini karena yang kita mau perlihatkan di sini dari logika yang di sini, jika nilai ini sesuai dengan kriteria ini, maka dia akan bernilai true. Jika tidak, dia akan bernilai false. Jika dia bernilai true, maka dia akan mengeluarkan output apa gitu ya. Jika false, dia akan menampilkan apa. Seperti itu ya. Pahami dulu sederhananya agar kedepannya nanti lebih memudahkan. Baik, selanjutnya kita ingin menjalankan metode. Yang pertama harus kita jalankan adalah metode 1 dengan nilainya ya. Oke, karena yang kita menjalankan adalah siswa 1 dengan nilai. Oke, berikutnya yang ingin kita keluarkan dari logika sederhana yang kita buat ya. Jadi standarnya seperti ini. Jika nilai si siswa itu kurang dari 50, maka dia akan menghasilkan true. Artinya jika true, kita akan mengeluarkan output ini. Belajar lebih giat lagi. Oke, sekarang kita coba. Oke, siswa 1 ya, siswa 1 hasil ya, kan tadi kita menggunakan metode hasil ya. If siswa 1 hasil, oke, maka kita akan melakukan atau akan kita keluarkan outputnya system dot out dot println apa yang ingin kita keluarkan? Yang ingin kita keluarkan adalah belajar lebih giat lagi, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita save. Sekarang kita akan coba. Ini nilai siswanya adalah 90. Jika dilihat dari logikanya, maka tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh sistem yang kita buat atau program yang kita buat. Kita akan jalankan. Jika muncul seperti ini, project OP does not have main class set, maka select class. Tadi kita sudah buat suatu folder dengan nama com video kelas video, kemudian dengan nama kelas main. Oke, kita oke saja, kemudian kita tunggu. Oke,
maka dia akan ataupun program akan menunjukkan hasil dari proses kompilasi yang dilakukan, yang akan memberikan output bahwa ujang lampu nilai siswa, ya, ujang lampu nilai siswa 90. Oke, ujang lampu nilai siswanya berapa ya? Oke, nah gitu. Ujang lampu nilai siswa nilai 90. Kondisinya tidak memenuhi, ya, karena yang kita minta adalah kurang dari 50. Nah, kalau kita ganti misalnya kurang dari 50 itu atau sama dengan 50, kita buat sama dengan 50, ya, kemudian kita run kembali, maka akan keluar pesan yang kita inginkan. Ujang lampu nilai siswa 90, nilai 50, kemudian pesannya adalah belajar lebih giat kembali. Oke, kalau kita kasih 60, maka tentu di atas 50 dia ya tidak memenuhi kriteria. Jadi maksudnya di sini dari program sederhana ini, pertama kita sudah membuat nama kelas. Ini adalah nama kelas yang kita buat. Kemudian dari nama kelas yang sudah kita buat tadi, kita sudah memberikan atribut ataupun variabel dari kelas yang kita buat. Kemudian kita membuat metode yang digunakan pada kelas siswa tersebut. Ya, ada dua metode yang kita gunakan di sini. Pertama metode nilai, berikutnya adalah metode hasil. Ya, metode hasil. Oke, jadi pada penjelasan awal tadi sudah kita simpulkan bahwa pada dasarnya kelas tersebut adalah mengumpulkan, ya, mengumpulkan data, atribut, dan metode ataupun prosedur pada kelas, ya. Kemudian pada kelas ini kita menciptakan kelas baru dengan nama siswa 1, di mana siswa 1 ini mengambil datanya melalui kelas siswa, yaitu, ya. Jadi kelebihan dari program OOP ini, dia jika ingin menggantikan atau memperbaiki sebuah program, dia tinggal menambahkan kelas baru ataupun objek baru pada program. Oke, kemudian memanggilnya kembali dengan kelas yang ditentukan. Nah, itu tadi, ya. Jadi di sini sudah kita katakan yang pertama, pemrograman berbasis objek adalah merupakan suatu program yang variabel dan metodenya dibungkus dari satu buah kelas atau objek. Ini dia, ya. Di sini dibungkus ya, menggunakan variabel dan metode yang kita gunakan. Jadi kalau
siswa baru ini, siswa satu ini adalah merupakan objek, kemudian objek yang dibuat atau perwujudan dari kelas siswa. Siswa satu ini adalah perwujudan dari kelas siswa yang merupakan objek baru dari kelas siswa, di mana pada objek baru ini, pada siswa satu ini mengumpulkan data dari kelas siswa, yaitu nama dan nilai. Nama ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan tipe data string. Ini kita sebut dengan atribut, ya. Nilai ini digunakan merupakan variabel dari tipe data integer untuk menampung nilai integer. Ini dia, ya. Nanti jadi konsep ini juga kita sebenarnya sudah mencoba menyinggung sedikit tentang tipe data, ya, tipe data dan termasuk dia variabel dan atribut yang nanti akan kita jelaskan pada materi berikutnya. Oke. Nah, saya harapkan kepada siswa semua untuk dapat menganalisa bagaimana sebenarnya program ini berjalan. Ya, dari contoh yang kita buat, silakan siswa semua untuk mencoba kembali menulis atau menginput ulang kode ini, kemudian menjalankan mengkompilasi program ini, kemudian melakukan analisa terhadap program ini. Oke, saya rasa demikian materi kita untuk konsep kelas B